Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara seiman? Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, The Best Quotes Ulama akan mengisahkan sosok istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, share supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan wawasan-wawasan tentang Islam dan yang paling penting untuk bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran terkenal kufur, arogan, tak adil, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Siapa sangka istri Fir'aun ternyata termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Istri Fir'aun yang dijamin masuk surga bernama Asiyah binti Muzahim. Ia termasuk wanita yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bahwa pergaulan kaum mukmin dengan orang kafir tidak membahayakan baginya, sebab istri Fir'aun selalu taat kepada Tuhannya, meskipun suaminya adalah orang kafir dan melampaui batas di antara penduduk bumi. Asiyah, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga ini, adalah wanita yang menemukan dan merawat bayi Nabi Musa alaihissalam yang kala itu dihanyutkan oleh ibunya, karena Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Melansir buku wanita-wanita yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Maryam Kinanti Nareswari, suatu hari ketika Asiyah bersantai di pinggiran sungai Nil, ia menyaksikan suatu benda terapung-apung. Ia pun mengutus salah seorang dayangnya untuk mengambil benda itu. Asiyah kemudian membukanya sendiri. Ia pun terkejut ketika benda tersebut berisi seorang bayi laki-laki. Asiyah pun hendak membawa bayi itu ke hadapan Fir'aun. Kisah ini turut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Fir'aun berkata, "Anak ini adalah penjujuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita, atau kita mengambilnya sebagai anak." Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Ketika Fir'aun melihat bayi yang dibawa istrinya itu, ia hendak membunuhnya. Hal ini lantaran Fir'aun menganggap bayi tersebut adalah anak Bani Israel. Maka berdebatlah Asiyah binti Muzahim dengan suaminya soal anak tersebut. Asiyah berupaya untuk membuat suaminya mencintai anak tersebut. Aisyah berkata, "Dia merupakan biji mata bagiku dan bagimu." Kemudian Fir'aun menjawab, "Memang benar bagimu, namun tidak bagiku." Asiyah bermaksud mengangkat Musa sebagai anaknya karena ia tidak memiliki anak dari Fir'aun. Dijelaskan, Asiyah tidak mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengangkatan tersebut, mengandung hikmah yang besar dan hujah yang baik untuk hal tersebut. Tetapi Fir'aun tetap teguh akan membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir. Asiyah tidak henti-hentinya untuk meraih Fir'aun, hingga akhirnya permintaan tersebut dikabulkan. Bayi tersebut dinamai Musa. Asiyah merasa bingung ketika ia mencari seorang perempuan yang bisa menyusui Musa. Musa selalu menolak perempuan yang hendak untuk menyusuinya. Tetapi
Ketika Musa hendak dihanyutkan ke sungai, diam-diam saudaranya mengikuti kemana bayi itu hanyut. Setelah saudaranya mengetahui bahwa Musa diambil oleh istri Raja Fir'aun, ia pun berani untuk menawarkan dirinya untuk mempertemukan seorang perempuan yang bisa menyusui Musa. Lantas, perempuan tersebut datang ke istana Fir'aun untuk menyusui Musa. Musa pun langsung menyusuinya. Asia pun sangat gembira melihatnya. Ketika Musa dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan fisik yang kuat. Seluruh penghuni istana amat menyukai Musa. Ketika Musa berlari meninggalkan Mesir, Asia pun mengikutinya. Ia rela meninggalkan istananya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berimannya Asia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya telah memeluk Islam, Fir'aun pun memerintahkan agar istrinya dibunuh dan diberikan siksaan yang kejam. Di tengah penyiksaan tersebut, Fir'aun membujuk agar istrinya meninggalkan Islam. Tetapi Asia tetap teguh hatinya untuk memeluk Islam. Berkat keimanan, teguhan, dan ketakutan Asia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asia pun patut untuk menjadi teladan bagi kaum mukmin yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan Asia binti Muzahim, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Melansir buku 10 wanita ahli surga oleh Mustafa Murad, Asia, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga ini memiliki keutamaan sebagai berikut. Teladan terbaik bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW dan perempuan utama di surga. Perempuan yang mampu mengguncangkan singgasana orang kafir dan istana para pemuja berhala yang musyrik. Kedudukannya disejajarkan dengan Maryam, yaitu pemimpin kaum perempuan Bani Israel. Memiliki keimanan yang sangat kuat, persaudaraan yang kokoh, dan wawasan yang luas. Rasulullah SAW menjanjung Asia. Tidak hanya di Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memuji budi luhur dan iman yang dimiliki Asia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Fir'aun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Adapun Fatimah adalah putri Rasulullah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah. Kemudian menanyakan maksud keempat garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabatnya tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga menyebut perumpamaan dari keutamaan Aisyah istri Fir'aun atas kaum perempuan muslim lainnya. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki banyak, namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asia, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan wanita adalah seperti keutamaan syarid atas segala makanan." Demikian kisah sosok istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Semoga bisa menambah wawasan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.